Oke Mas Bro, hari ini kita akan membuat bubuk kepiting menggunakan bambu. Ini adalah bambunya yang sudah dipotong-potong. Hal pertama, kita seret bambunya, menghilangkan yang tajamnya dan yang agar mudah dibentuk menjadi lebih tipis. Lakukan terus hingga dia tipis dan tidak tajam dan sehingga mudah untuk dibentuk. Setelah itu kita coba untuk membulatkannya, apakah sudah bisa dibentuk. Oh, ternyata sudah mudah untuk dibentuk, sehingga yang ini sudah boleh untuk dibikin bubu. Seperti ini cara membuatnya. Selanjutnya bahan yang kita butuhkan adalah jaring atau madang dan satu tali. Ini adalah contoh bubunya yang akan kita buat, bentuknya seperti ini. Biasanya jaringnya ini berukuran 1,5 inci sampai 2,5 inci. Seperti ini lebarnya. Jadi kepiting tidak akan lolos. Setelah itu kita potong menggunakan gunting seperti ini agar dia rata. Cara memotongnya seperti ini ya. Dia juga memotongnya ini tidak sembarangan ya, harus dihitung dulu agar ukurannya sesuai dan tidak kurang. Hal selanjutnya yang harus dilakukan, harus mengkleteki yang bekas potongannya itu sehingga nampaknya rapi bubunya. Seperti ini caranya, tinggal ditarik-tarik saja, setelah itu dia akan copot dengan sendirinya. Selanjutnya kita hitung ulang apakah jumlahnya sesuai untuk membuat bubu. Ini juga menggunakan perhitungan loh teman-teman, buatnya agar rapi dan juga pas ukurannya. Selanjutnya kita gunting lagi panjangnya agar sesuai untuk menjadi satu bubu seperti ini. Dan inilah hasilnya. Untuk menjadi satu bubu seperti ini jaringnya. Bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya kita ukur dengan menggunakan bubu yang sudah jadi, sehingga ukuran bambunya dengan bubunya itu bakalan sama semua. Jadi bubunya ukuran bulatannya akan seragam. Setelah itu kita tandai dengan pulpen ujung-ujungnya agar kita tahu ukuran untuk melingkarkannya. Selanjutnya pada bambu satunya kita tandai juga. Oh ya teman-teman, dalam pembuatan bubu ini kita menggunakan 2 bilah bambu ya yang sudah diserut seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan bambunya ke dalam jaringnya seperti ini, selang-sering atas bawah begitu sampai jaringnya habis masuk ke dalam bambu semua. Dan ini untuk ukurannya, atasnya sudah dihitung berapa lingkaran untuk dimasukkannya. Setelah itu kita rapikan bambunya ke tengah seperti ini. Jangan lupa kita potong ujung-ujungnya agar mudah mengikatnya. Untuk mengikat talinya di ujung lingkarannya. Hal ini kita lakukan di kedua ujung bambunya, di kedua bilah bambunya yang digunakan.
Setelah kita lakukan semuanya, kita bulatkan sesuai ukuran yang sudah kita tandai dengan pulpen. Setelah itu kita ikat dengan menggunakan tali berwarna biru ini. Seperti ini cara ikatnya. Begini cara mengikatnya teman-teman. Dia itu menggunakan simpul. Bisa teman-teman lihat sendiri caranya. Dan tinggal ikuti saja. Seperti inilah dia. Setelah diikat-ikat dan digulung-gulung cukup lama, masukkan ke dalam itunya dan tinggal tarik. Hal ini tidak hanya dilakukan di ujung sebelah sananya juga. Jadi kedua sisinya, kanan dan kiri, harus diikat dengan simpul serupa agar erat dan tidak mudah lepas bambunya. Seperti itu cara membuat bubut tradisional. Oke teman-teman, ikatan ini juga dilakukan untuk bambu satunya lagi, untuk yang di sebelah bawahnya menggunakan simpul dan ikatan yang sama seperti ini. Jadi akan dibulatkan lagi bambunya dan diikat lagi. Setelah diikat, kita harus meratakannya seperti ini hingga dia menjadi bulatan yang bagus. Jadi tidak penyot-penyot ke kanan atau ke kiri. Seperti ini caranya teman-teman. Bisa dilihat dan dicontoh. Jika sudah rapi bulatannya, kita harus memenuhi jaringnya untuk menutupi semuanya. Dan ini bambu satunya lagi untuk bagian bawah bubunya harus kita masukkan lagi dan kita ulangi lagi cara pengerjaannya seperti yang pertama tadi, seperti ini. Ini jaringnya juga sudah kita hitung ya untuk masukkannya di bagian mananya, seperti biasa atas bawah selang-seling teman-teman. Setelah masuk semuanya, kita bulatkan lagi sesuai tanda yang sudah kita berikan di bambunya. Setelah itu kita bulatkan, kita ikat, terus kita masukkan jaringnya ke sekeliling bambunya hingga semuanya tertutupi oleh jaring. Begini cara memasukkannya, tidak mudah loh teman-teman, harus pelan-pelan satu-satu, atas bawah ditarik, begitu terus dan kita ulangi terus sampai semuanya menyatu. Setelah semuanya rapi seperti ini dia, wow cantik sekali. Kita akan mulai menjahitnya. Pertama-tama kita harus mengambil benangnya atau talinya yang kita gunakan untuk menjahit. Kita harus begini cara melepasnya agar talinya ini tidak sembraut. Jadi lebih mudah kita mencari ujungnya. Selanjutnya kita masukkan talinya ke dalam jarum untuk menjahit benangnya. Begini kedua ujung jaringnya ini harus kita tarik, kemudian kita ikat dan mulai menjahitnya menggunakan jarum jahitan. Seperti ini teman-teman caranya untuk mengikatnya, untuk menjahitnya seperti ini.
Menjahitnya ini dilakukan sampai semua jaringnya menjadi satu, menjadi bulat sempurna seperti ini teman-teman. Membuat bubuk kepiting ini sangat melelahkan dan sangat capek loh teman-teman. Soalnya banyak step yang harus dikerjakan dan dibuat. Seperti ini, menjahitnya saja bisa lama. Inilah hasil jahitannya. Dan ini sedikit lagi jaring yang harus dijahit, sebentar lagi sampai ujung. Setelah itu selesai menjahit jaringnya. Oke teman-teman, beginilah hasilnya yang sudah dijahit sempurna. Lihat, sudah tidak ada lubang lagi kan. Setelah ini kita masih harus membuat mulutnya. Membuat mulut bubu atau tempat untuk masuk kepiting ini juga harus dihitung ya teman-teman. Harus dibagi seperti itu. Lihat, begini cara mengguntingnya. Atas bawah biar semuanya itu rata dan rapi. Sehingga tidak mencong-mencong. Jadi mulut atau tempat masuk kepitingnya itu lurus. Mengguntingnya itu harus pelan-pelan sambil dihitung-hitung dan dilihat, kalau tidak bisa salah gunting. Seperti ini hasil guntingannya, sangat rapi kan. Selanjutnya kita keleteki kembali agar rapi bubunya seperti ini. Kletekinya masih menggunakan cara yang sama, tinggal ditarik ya teman-teman. Setelah dikleteki, dia akan menjadi seperti ini. Wah, rapi sekali kan teman-teman, lihat. Selanjutnya kita akan memotong jaringnya kembali sedikit untuk menjadi mulutnya seperti ini. Kita gunting rapikan. Selanjutnya kita keleteki lagi biar rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Terus harus dijahit lagi ke dalam mulutnya. Menjahitnya itu menggunakan teknik seperti tadi, bisa dilihat teman-teman. Seperti ini cara menjahitnya. Jaringnya ini dijahit mengelilingi mulut yang sudah dipotong tadi seperti ini. Jadi memang agak lama teman-teman. Nah, setelah itu kita ikat mulutnya biar ketat dengan menggunakan tali seperti ini. Pertama kita masukkan dulu talinya ke seluruh bagiannya. Setelah itu baru kita ikat. Lihat seperti ini teman-teman caranya.
Begini cara mengikatnya. Lihat, sudah dimasukkan semua talinya ke dalamnya, terus diketatkan lalu diikat dan disimpul. Semua pembuatannya ini tali-talinya menggunakan simpul ya teman-teman. Nah, mulutnya diikat ini di kedua sisinya teman-teman. Jadi bubu di Aceh ini dia bentuknya seperti ini. Mulutnya itu ada dua, kanan dan kiri. Seperti ini kita ikat hal serupa seperti yang tadi. Selanjutnya, hal terakhirnya kita masukkan lagi benang yang sedikit agak tebal untuk di atasnya. Jadi ini gunanya itu untuk kita ikat di kayunya itu, biar dia mekar. Jadi biasanya menggunakan tali yang agak tebal. Seperti ini cara memasukkannya. Seperti biasa, selang-seling begitu teman-teman. Dan inilah hasil bubunya, Tara. Wah, cantik sekali ya. Bentuknya bulat dan mulutnya itu ketat. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Begitulah cara buatnya. Ini cara membuatnya sebenarnya lama loh teman-teman. Sudah selesai, dadah.